Rombengan Musik Malang bersama saya Tengkorak Salto dan Prasetya Jawi. Prasetya Jawi. Aja wis lek. Sone Yeah. Hari ini kita persiapan rodok proper yo. Iya. Mic ada sampai Tengkorak Salto gawe SM57. SM57. Sing biasanya gawe instrumen. Kayak Mas Wes, Drama. serba aja. Ya, hari ini kita bertepatan di hari apa iki? Hari apa iki? Sabtu. Oh iya, Yo, hari Sabtu tak Jumat. Sabtu aja. Iya, selamat pagi Selamat karena tayangnya jam 9, lek kon ndelok bengi berarti telat. Iya. Premier. Kita bertepatan di AV Cafe Story Jalan Trunojoyo. Nomor piro iki? Nomor 9. Lho. Kon niku has copo apa Iya. sih? Nomor ora ro. Ngono bayarane dhuwur dhewe asu. Nomor togel. Cah. Ya, ini kita berada di AV Cafe Story milik siapa? Om Wahyu. Om Wahyu iki sapa? Om Wahyu itu adalah vokalis, pemilik, owner menerek. Mana? Coffee shop Oh, mana? Iya, ini coffee shop sih. Oh ya, milik Om Wahyu Arema Voice. Awakmu gak ngerasa ndekene ono hawa-hawa Oh. singo Singo edan. edan. Lho entah foto-fotone Stadion Oh, Kanjuruhan iya. biru-biru. Kowe ku anak sapa ku jenenge? Basise Seleng. Iya, Sapa jenenge? arek ngaglik yo. Aku kan. Aduh, sorry. Iya, sorry. Rek. Guys, selamat ulang tahun buat Iya, Arema. Arema. Oh, dan kali ini kita ada di AV Cafe Story. Nah, ngomongin AV Cafe Story gitu. Setauku singkatan AV kan Arema Voice. Arema Voice. Iya. Dan siapa sih sing karo Om Wahyu sebagai vokalis Arema Voice? Lek menurut awakmu band dengan basis supporter, kamu pernah nemoni nggak selain di Malang? Iya, kayak iki Arema Voice iki pertama. Band pertama supporter di Kota Malang yang berani Indonesia yang berani mengancah pecah. Mengancah Mengancah pecah, yo pecah. opo bahasamu itu? Mengancah pecah musik nasional Indonesia. Nah yo, sampai segitunya yo, sampai ada seorang Mas Om Wahyu ini Iya. bikin band berbasis supporter. Tapi gini, sekarang kan sudah 2021 ya Yes. kan, dan menjadi siki sopo sih itu malah aku sing nakoni ya wis gak apa-apa wis. Kau. Nah, setelah bertahun-tahun berkarir musik di Malang berbasis supporter dan sekarang 2021 pasti yang ada yang namanya menua. Iya, tapi aku gak terima lek semisal Arema Voice disebut menua karena band iki menolak tua, Pak. Menolak tua. Iya. Menolak. Iya lanjut. Lanjut. Iya wis. Kurang kepikiran. Jok sih kurang kepikiran. Wis gini iki lho wis, aku sing iri gitu lho. Oh. Kau kan omong-omongan biasa kan. Iya. Biasa. Dan setelah ya kayak daun mengering ya kan, pasti ono yang namanya regenerasi. Yes. Ya. Nah, setelah regenerasi, generasi tua itu enggak langsung morotes mati gitu, enggak. Pastinya ono bibit baru dan bibit baru ini juga belajar dari yang itunya. Generasi itu. Ya Allah, angel rek mancing. Ya. Ya. Iki seperti kata pepatah. Nah. Pepatah mengatakan buah tidak jauh jatuh Dari pohonnya. Dari pohonnya. Ya, bisa kayak meleset kan kon? Iya kayak sama. Kayak iso meleset. Wis kok bahane gitu. Pak, tolong dipotong bayarannya. Iya. Nah, ngomongin masalah buah yang yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Sing ngomong lagi sopo? Yang kita omongkan dari buahnya itu adalah Mas Rezi. Mas Rezi, Gitaris. Oh, Mas Rezi. Ya, namanya nama lengkapnya sopo? So, Mas. Oh, Iya. jadi Mas Rezi ini Mas Rezi. adalah anak dari Om Wahyu, Arema Voice. Cuman kita nggak akan bahas Arema Voice secara dalam, Yes. tapi kita akan dengerin sudut pandang dia sebagai apa ya? Aku kepingin band-bandan tanpa membawa nama Arema Voice. Yes.
Aku pengen mandiri, aku pengen ben-benan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Oke, mencintaimu dengan Oke. sederhana. Oke. Mas Rezi monggo masuk. Silakan Mas Rezi. Loh, Aman. rokok barang ono, Rokok. gorengan ada. Padahal sing nyuguhi ya dhek dhewe. Ngopi gak apa kan ya? Loh, gas. Monggo. Rokok gak apa-apa? Relax Jaya. Gas. Tidak ada sensor. Narkoba? Wah. Narkoba. Aku rada rusuh nek ngomongin soalnya. Sewantai, aku lebih rusuh dari sampean. Oh iya. Lebih sampah. Aku protokol kesehatan ya. Oh iya. Oh iya. Tongkol. Ah, iki gak kayak masker. Pak, sudah Pango. Pripun kabare Mas Gimana Rezi? kabarnya, Mas? Ya, begini-begini aja. Mayan lah. Mayan, Mayan. gak baik-baik saja. Iya. Gak api. Api, Alhamdulillah api. ya api. Iki acara apa ya? Rombengan musik yo, iki acarane arek-arek Roma ya, Iya, rombengan Roma. malam. Roma. Oh, Itali Pak. yo. Itali berarti. Itali. Oh iya. Loh, kan Itali Roma. cabang Gang Loro. Forza Arema. ya. Forza. Iya. Nah, wis kon tak kei kesempatan Oh ngomong. iya wes. siap. Ya. Tak nyemet aku. Mas Rezi ya. Sampean ini mulai kenal musik itu sejak kapan? Sejak jamu Bu siapa jenenge? Bu Moner. Oh iya, Nyonya Menir berdiri kah? Apa? Sejak dalam kandungan. Sejak dalam Yo kandungan. kalah. Sejak dalam rahim ibu. Ya, Mas. Main musik Yes. apa kenal musik? Beda loh. Iya, kenal sih. Wingi kan masih bisa demok-demok. Saiki sampean kenale ya apa? Rogo-rogo. Gimana? Sejak kapan? Sejak kapan ya? Paling sejak kecil ya. Sejak kecil. Sejak kecil ya. Kebetulan ayah seorang Ya, musisi. musisi. Nah, ini. Iya. Nah, ya aku udah musisi. Musasa. Musasa. Oh, musafir Gak. aku. Aman, ah? Loh, musafir Oh, iku aman. Oh, iya. adalah pengembara. Oh, Oh iya, loh. karo aku cek, pengembara. karo, sorry. Dikira nih mukafir. Mukafir. Oh, wis ah. Kafir kamu. Kafir. Blok. Nah, Mas Rez, tadi kenal gara-gara ayah sering main terus gini. Kemudian lihat ayah main terus apakah panjenengan punya rasa aku akan meneruskan? Oh, gak langsung Oh, iku proses iku. Oh, iku piye iki ceritane? Iku. Jadi awalnya memang ngrungokno musik tau, dengerin musik dari ayah ya. Ket cilik ya wis. Ngrungokno kaya Beatles, Genesis, Dream Theater. Iya. Ket cilik. Cilike samene. Cilik. Organisme. Semput. Ya terus. Ono musik. Tapi praktikal ngrungokno. Opo sih ngono lho. Iya. Soalnya gue seneng musik waktu itu seneng main PS ya. Zaman iku. Iku usia SD berarti ya kan main PS. TK, SD, SMP. Iku sik PS loro. Iya, saya PS loro. Mainnya Winning Eleven. Winning Eleven. Ada saiki karo PS loro PS siji. Sing Karo. sing segini iku dinosaurus musuh penguin. Iya, gak ngerti iku. Karo iki. Karo iki. Aku guyu tok. PS-an iso numpak dinosaurus. Dinosaurus. Kono zaman. Kan saya dalam kandungan. Iya, dalam rahim Sing ibu. belajar mangan karo sendok kok. Iya. Oke, Berarti oke. dari kecil loh. Lek dengerin dari kecil ya maksudnya musik-musik enak itu wis kebentuk kecilik ngono lho. Oh Maksudnya, iya. oh musikku kayak gini ngono. Berarti sampean ini termasuk apa ya? Beruntung karena mendengarkan musik dengan yo Beatles, Genesis iku menurut aku kualitas musik sing zaman semono wapi. Wah, asik. Berarti Iya, iya. kepustakaan musiknya jenengan iki yo wapi yo. Selera musiknya tinggi, Bro. Taste-nya tinggi. Iya. Hai. High class. Semoga seperti itu ya. Semoga. Semoga ya. Iya. Dikondisikan memang itu. Dikondisikan. Terus alat musik pertama apa sing ketika amro aku pengen Malah aku terjun nang dunia seni pertama aku kudu main musik aku. Ya apa? Aku iku Menari, sempet menari. dulu. Iya, penari latar. Temenan penari latar? Oh nganu, Latar. Mas Yanu. Penari latar. Penari ular, stripis.
Ya ngono-ngono. Lho gak iki aku temenan serius lho. Wah, guyon tak karo jancuk. Gak. Aku mbiyen dulu iku memandang seni yang pertama tak pelajari itu seni magic sulap aku. Oh. Jadi seni sempat sulap. berguru sama Demian sama Master Dedi. Wah, asik. Sampean kenal Demian? Iya. Waktu itu kelasnya di Malang. Oh, Oh, Demian kelas. mendirikan sekolah di Malang. Gak sekolah, waktu itu ada kunjungannya dia sini. Kayak lek ngarani kuwi gitar klinik misalnya. Iya. Cuma iya. aku seminggu dua orang itu kalau gak salah. Oh, Di iku SMP. Demian teko langsung ning omah ngono ya? Maksudnya Yo, Kak. teko ning Malang maksudnya. Datang ke Malang, waktu itu aku gabung komunitas. Oh, oke. Nah, habis itu belajar sulap dulu, ilusionis dulu. Sampai kelas SMP kelas 1 sampai kelas 2 akhir. Biyen iso ngilang nopo? Kasus korupsi? Oh, 76. tikusnya tambah hilang. Biar gue tikus karena dasine loh. Oh iya Iya, gara-gara aku tikus berdasi. Ben sulap. Ben iso, ben pas sulapan identitas menghilangkan sesuatu. Iya. Ben ngilang nopo ben? Menghilangkan hati wanita kepada saya. Waduh, berat. Kok kon mantanmu ya? Hei, mantan. Mantan. Saya kena karena sulapku. Oh, iya. Terus Iya. kamu baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Nah, Terus Iki- dari sulap. iya. Dari Akhir- sulap itu Sulap itu identik dengan musik kan? Iya, selalu Mas. Si. kurang paham aku. Seni sulap identik Seni dengan su- musik. Iku seni- mlebune ndi? Maksudnya ndi? Masuknya di kayak nuansa-nuansa saat kita main Oh. kartu apa. Misalnya main ambience sulap. guys. Ambience. ambience. Ya, ambience-nya kan musiknya. Oke. Tanpa ada itu, kita nggak akan bisa membawa suasana penonton atau audiens yang kita ajak main untuk masuk ke sana. Oh. Jadi ada bantuan itu gitu loh. Oke. Terus. Nah, dari situ tiba-tiba 2000 berapa ya? Lupa. 2009 adik saya itu meninggal. Oh. Almarhum adik kedua saya meninggal. Aduh kok sedih nangis. Waduh. Astaga. Orang. Terus lanjut. Lah, adik saya ini sempat kan mau sebelum meninggal sempat pengen belajar main gitar. Nah, setelah itu kan nggak keturutan adik saya. Yang meninggal. Saya berpikir lah, waduh, kok bisa lanjut main musik ini. Tak main gitar aja, nyoba nyacak. Jadi main musik itu dalam rangka tujuan untuk meneruskan cita-cita tekan adik sampean. Iya. Mendiang. Awalnya iku. Awalnya itu. Dengerin musik seneng-senengnya SMP wis mulai dengerin musik. Cuma nggak mau sebagai pemain musik, sebagai pemain player. nggak mau. Iya. Cita-cita yang mulia. Ya. Mulia Pak. Mulia. Lebih mulia, lebih kerentek mana karena Iya. yo kan adik biasanya adik sing mbok kudang Iya. moro dia punya cita-cita untuk bermain musik. Terus aduh rek. Iya. Ya apa. Ngono lho. Kan meneng kan? Iya kan? Ya, sing ini gak iso dipancing. Oh, Gak iso aku dipancing. urut akan mancing deh. Oh, iya. Oleh aja pada jeneng cewek deh gini. Ngarepe ka. Kakak. Kato. Tapi for your information deh, Tengkorak Salto ini masih kelas 2 SMA. Latihan dari stand up comedy. Tapi yo nyewasar nang rombongan musik kon kapok Iya. kon yo. Tersesat di hutan belantara. Pelantara. Oke. Nah, kemudian kemudian setelah punya kerentek untuk meneruskan cita-cita adik iku mang. Lah iku mang alat musik apa pertama akhirnya? Gitar. Langsung gitar. Ya? Gitar. Apa karena cendek omah bapakmu gitaran terus enaknya gitar kok gawe pisan ngono? Karena menurutku waktu itu gitar itu paling simpel dan paling gampang. Maksudnya untuk mendapatkannya itu kan paling Oh iya. mudah. Oh iya, alat instrumen yang paling masif, Dek. Apalagi cowok yang main gitar ya. Oh iya. Depan para wanita. Wah. Oh iya. Klufuk-klufuk wanitanya. Iya, kelepek-kelepek kayak lele lek metu tekan ember. Lha saiki bahasane kelepek-kelepek lek mbiyen pas SMP ku jenenge klufuk-klufuk. Klufuk. Kurang zaman nih. Kofok efek low mid delay yo. Iya, esek-esek barang kadang. Omongannya kok kasar. Pol. Boleh. Ya terus itu megang gitar. Iki aku penasaran aku. Saman waktu megang gitar itu kan, seiring berjalannya saman megang gitar, itu udah diajak ayah buat, maksudnya lihat panggung gitu belum? Udah di panggung kayak cilik. Dari kecil. Kayak SD kebetulan
ayah atau papa kan Iya. event organizer. Selain band-bandan juga itu. Jadi like, misalnya ada artis-artis siapa main gitu ke backstage seperti jadi dikenalin ini. Like misalnya apa namanya main musik itu, like minta soundnya dinaikin. Misalnya kita sebagai musisinya mau naikin monitor, mintanya ke samping, nggak ke FOH. Iya, gitu. gak kayak FOH. Kan banyak-banyak naikin, Iya. kan ngarep itu. Jadi gue masih ngerti kayak cilik itu loh maksudnya. Wis ngerti istilah FOH, FOH. terus istilah soundman di samping dengan usia semono. Iki jane Tapi beruntung gurung main banget. musik, gurung maksudnya. Tapi beruntung Iya, sampean beruntung. Mas. Adewe kenalnya 2021, musisi capo. Tapi emang apa ndak kan terbukti ada di foto-foto ndek kene EBC sampean Cuk. lah EBC sampean niku foto karo Mas Ariel Peter Pan lho yo. Iya. Butuh Ariel mati di satur dulu. Halo Mas. Mas Ariel. Terus ana basise slang. Slang. Terus apa maneh iki aduh, gak ero. Iki anu sapa iki? Iya, Antok Baret. Anto Baret tuh. Cuk, Ngawur sangar dia. lah. Iki sebuah privilege yang luar biasa. Tapi begini Mas Resi. Dengan dengan terkenalnya Ayai sampean. Ayai sampean begitu semua arek sak Malang ngerti Arema Voice. Ono beban enggak sih? Lek beban ku pasti yo. Karena kan kita harus menjaga nama baik pertama. Relasi beliau ya itu harus dijaga. Ya itu ada beban juga habis itu karya-karya yang saya ciptakan harus seperti apa. Itu tuh harus menjadi kayak anunya segini ya maksudnya karyanya seperti ini. Ekspektasinya kan harusnya anaknya punya sesuatu yang seenggaknya mengimbangi. Oke. Nah itu. Oh, yo. Nah, tapi hal itu menjadi sedikit kekurangan lek menurut sudut pandangku ya. Ngeng, ono motor lewat, Mang. Kekurangannya tuh aku jadi anak paling nyocot lek misalnya recording. Oke. Karena kalau masalah sound, aku harus dengerin recordingnya Arema Voice cat pertama, gini kompleks suaranya kan. Ono orkestra dan lain-lain nih. Nah itu saat aku recording laguku sendiri, saat teman-teman ngomong, is enak iki, bagiku gak enak ya wis gak enak. Soalnya anak gap taste iku Mang ya, Iya, pemahaman. itu, Mang. Karena ya referensi tak dengerin juga, pertama juga. Tadi, wih gak enak rek, maksudnya gitarku gak enak, jangkrik gak enak, kudu tik maneh. Berarti harus mencaci karya sendiri dulu untuk Iya. bisa tes ngono lho maksudnya. Ya, untuk mencaci. Dulu gak mikir kayak gitu maksudnya, paling recording kayak gini. Setelah recording lagu sendiri, lagunya jadi, masuk ke aku. Anak-anak seneng semua. Yang lain tuh, ini bagus sih kesanu. Tapi aku diajarkan bahwa orang yang pertama bisa menghina karyanya sendiri, misalnya siku jelek, harus diri sendiri, bukan orang lain. Kalau kita dihina orang lain kan tersinggung. Oh iya. Itu kan pasti ya, kadang, wah kok dilokno sih aku gitu kan. Tapi kalau kita tersinggung dengan itu, kita nggak akan jadi maju kan. Lah, kita harus bisa menghina karya kita juga. Maksudnya kalau itu jelek, ya ngomongnya jelek. Jujur dengan karyanya sendiri. Jujur dengan karya sendiri. Karya yang ini kurang iki, kini krono. Wah, api iki wah. Aku gak iso kamu. Ya, berarti secara garis besar memang Mas Resi ini dibalik privilege, keuntungan-keuntungan yang dia dapat sejak lahir, sejak kecil, ternyata ada ya beban, ada sisi negatif lah, ya, sisi negatif yang membuat Mas Resi ini mungkin dipandang oleh teman-temannya kon kemero lho. Bapakku, aku iki wis ngrung ono son-sonan penak iki sak jog ndek jero weteng. Iya, iki enak iki. Iki kayak di-upload tuh. Mulai kadang aku tukaran lho iku. Iya. Si. Tekan ceritanya sama nih, berarti sampean sudah punya band. Iya. Udah. Berjalan berapa tahun yo? 2-3 tahun paling. Iku sejak 2000? Kalau terbentuknya awalnya terbentuk ya 2017. Oh iya, nama bandnya. Nama band. Nama band Lentera Jiwa. Kalau nggak salah mah dimainin Dek. Oh iya, main di Maino. Oh, Tapi karena suwe gak latihan mang keliru, gak apa ya. Sing penting main. Akeh gentok panggung soalnya. Ayolah, ayo, come on. Oh, entuk panggung mari kene entuk panggung. Mari ki. Pak, PPKM ndang mari ya. Iya. Lah nararek lho rene stres kabeh, Pak. Cek sampai aku dinar kending kok. Tapi makasih. Ya.
Delok gondal gandulmu. Gandul. Iya, terus itu bandnya itu aliran. Kalau aliran aku gak bisa mengejudge maksudnya atau Klaim. mengklaim oh aku alirannya ini karena perkembangan zaman selalu berubah kan setiap Yes. aliran musik. Tiba-tiba sekarang ada musik rock dengan campuran R&B, ada campuran musik-musik elektroniknya. Jadi nggak bisa disangkut pautkan bahwa oh musikku aliran A, B, atau C. Berarti tidak mematok dan nanti mungkin di masa depan mungkin ada. Oh iya. Oh iya pastilah ya. Berarti nggak mau mematok ini. Cuma untuk alirannya mungkin seperti yang udah tak dengar atau tak Oh ya. anukan. Oh. Jadi ada batas minimal alirannya ini. Cuma aku nggak bisa sekarang ngomong aku iki. Nggak Oh bisa. berarti nanti ada perubahan ke depannya ya. Iya, Nanti juga. karena kita kan mengikuti perkembangan musik di Indonesia juga. Nah, iki perkembangan iki wis mulai mancing. Perkembangan. Oh, perkembangan. Perkembangan daya tahan tubuh. Nah, Hukuman tubuh. ya Allah, ya angele sih mancing rek. Iya. Nah, jadi begini, ini sampean pas gini, aku pernah dengar sih bahwa Om Wahyu itu memang beliau sebagai seniman sing dalam tanda kutip beliau punya prinsip yang sangat kuat, ya kan. Lah, biasanya lek bapake keras mau nurun nang anake. Nah, Pasti Om Wahyu punya pandangan di pengalamannya. Terus sampean yang lahir di era milenial punya pandangan sendiri. Like, menurut sampean, piye seharusnya musisi-musisi sekarang menyikapi perbedaan pendapat antara generasi tua sama generasi muda. Iki sampean mengalami langsung bapake sampean dhewe koyo ngono. Pasti aku yakin dia gelut-gelut barang Iya. muncul-muncul. Ini adalah pressure bagi saya. Anda kurang ajar. Bangsat. aku kepingin tahu. Iya. Soalnya dari kita tanya dulu generasi mudanya gimana, sudut pandang generasi muda. generasi Iya. muda. Sebenarnya kata lu jauh ya. Lah idealis kebentuk dari EBS kan, misalnya dari ayah bahwa main musik gini. Saya pun pernah di fase main musik iku wis gak butuh duit wis pokok ngene. Lek karya aku dadi wong liya suka wis pek-peken misalnya aku kudu jodohku kan. Nah, iku dulu setelah masuk di dapur rekaman terus kenal beberapa teman-teman yang udah jadi, udah sukses. Terus lihat latar belakang musisi-musisi luar negeri. Kita biasanya kiblatnya orang-orang barat, orang-orang luar. Ya kayak misalnya The Beatles lah, jangan jauh-jauh ya. Sing lebih umum. Saat dia menciptakan lagu sampai sekarang, apakah dia ngomong, laguku gak sukses di cover Jarno duwe gawe DE. Gak, ono jenenge royalti. Aku juga butuh makan. Oh, iyalah. Pun di The Beatles itu kan sempat rekaman di Abbey Road kan. Iya. Abbey Road itu namanya ada 3. Maksudnya lisensinya ada 3. Yang punya nama Abbey Road itu dapat juga royalti. Yang punya nama Ibu juga Iya. punya royalti. Istilahnya bagi hasil. Padahal itu dulu nama itu dibuat apa ya dulu? Aku lupa nama labelnya apa. Nah, terus jadilah Abbey Road itu. Nah, Abbey Road itu saat rekaman di situ sampai sekarang The Beatles yang ngasih sumbangsi itu royalti ke Sampai studionya, ke yang punya nama. Sama yang main Ya. band. Iya. Nah, cuma kan itu hal yang tabu di Indonesia kan. Iya. Saat itu. Iya, apa? maksudnya sampai di era tahun 90 sampai 2013-an royalti itu tetap jalan, cuma kan nggak besar kan. Ah. Itu tetap jalan. Yang tak tahu tetap jalan, nggak besar. Orang bahas royalti bagiku, apa sih bahas royalti? Ah. Gak penting loh. Kon main musik gak tulus. Tapi setelah aku belajar ternyata memang penting gitu loh. Kenapa kita menjadi nggak kesana lihat nih karena pada era-era segitu undang-undangnya masih belum ada. Belum ada undang-undang yang Ya, maksudnya undang-undang kemarin. sing pakem. Pakem ya. Iki, melindungi hak karya cipta seseorang. Sampai 2014 ada undang-undang baru tentang hak cipta. Oke. Akhirnya aku aware di situ gitu. Maksudnya, oh ternyata main musikku bisa dilindungi loh karyanya kita. Kita harus bisa melindungi karya kita seperti itunya gitu.
Berarti lebih melindungi karya. Iya, melindungi karya daripada dicuri atau Oh, iya. ya seenggaknya kan ya misalnya ada salah satu artis menyanyikan lagu, kalau usah disebut nama ya. Nah, lagu ini kok besar wis. Lah tokoh yang menyanyikan juga besar. Tokoh tuh orang-orang yang udah legend lah. Maksudnya udah musisi lama, tapi bukan orang Malang, maksudnya musisi nasional. Lah penciptanya itu nggak terkenal sampai sekarang. Nggak terkenal. Laguku dinyanyikan di mana-mana banyak sekali. Bahkan setiap nyanyiin lagu itu orang pasti, lagu iki rek. Tapi Sampai terngiang-ngiang. yang kasihan itu pencipta lagunya nggak dapat apa-apa dan bahkan sampai meninggal nggak mendapat apa-apa. Iya, aku pernah denger itu. Dan yang apa namanya, yang mengusahakan ini pun pengen iki loh, aku penciptanya iki tapi nggak dapet gitu. Itu berarti sudah ada upaya saat itu. Iya, kalau musisi-musisi bagiku di luar sana mulai aware kan, maksudnya, ini kasihan yang punya lagu gitu. Timbang aku, sing duwe lagu itu lebih penting timbang aku, bener loh. Iya, aku pernah dengar juga. Kalau gak salah, iki teman-teman dari teman-teman dangdut sih. Aku pernah dengar. Iya. Aku lupa penciptanya siapa sampai dia di akhir hayatnya itu masih ngontrak kalau gak salah loh ya. Ya, Masih ngontrak berarti. Iya. Lagunya dia itu benar-benar booming, banyak di cover sampai sekarang. Jutaan. tapi sang pencipta lagu itu nggak dapat Nah. apa-apa gitu loh. Wih, aku ya Akhirnya kan di 2014 ada undang-undang yang mulai mengatur tentang itu. Iya. Ya maksudnya kita sebagai musisi kita nggak bisa, maksudnya aku dulu kan berpandangan, musik itu politik kan lah. Oke. Cuma di Indonesia, bagiku ya, aku gak tahu orang lain ya, bahwa musik itu harus diperjuangkan oleh tokoh-tokoh politik. Dan orang-orang seperti musisi ini yang harus ada di sana, di parlemen. Oh iya masih Maksudnya masuk. kita bisa mengusahakan, iki loh karyaku, aku pinta perjuang musisi Indonesia, aku dadi. Kayak so kan maksudnya sekarang kan misalnya kita mau lamar anak orang sebagai cowok ya, sebagai cewek kan enak ya. Karena Sebagai cowok ya, masuk ke rumah orang, seret. Kurang tidak tahu. Tante, saya mau ngelamar anak tante. Kamu apa pekerjaannya? Musisi. Kan dianggap remeh sekarang. Oke, ya sampai sekarang. Kenapa kayak di luar negeri pekerjaannya apa? Musisi. Oh langsung. Ayo. Seret. Yang saya tahu ya penghasilannya, setiap penghasilan di Indonesia kan ada hitungannya kan. Maksudnya acara musik, acara apa. Musik itu yang sebegitu besarnya kita hanya memberikan sumbangsi untuk negara 0, berapa persen? 81 apa 88? Persen. 0, padahal musik itu ada di semua sektor. Walaupun musisinya nggak main ya, kita ada di sektor pariwisata. Oke. Kita ada di sektor game. Ya gaming Ya, ada game, loh. ada. Restoran, kafe. Semuanya pakai musik. Nggak ada nggak pakai musik. Senam. Tapi kenapa musisi kok banyak yang terabaikan? Itu loh. Itu harus diperjuangkan. Berarti, secara memang aku mengambil kesimpulan bahwa memang yang mengatur musik seharusnya orang yang pernah berkecimpung di Ya, musik. kan orang yang ngerti musik, orang yang ngerti royalti, orang yang bisa memperjuangkan iki loh. Isi A kayak gini, gak oleh kok senake dhewe. Asline kok ngene. Masa kita nggak iri sih sama aku sekarang sangat dulu gak seneng ya mbek negara iki ya. Jujur banget ya. Loh gak apa-apa kan maksudnya gak suka sebagai lopo sing ngene-ngene. Iya. Dulu gak suka mbek Korea. Oke. Korea. Lopo sih Korea ngene musiknya ngene. Tapi jangan salah, Korea sekarang menyumbangkan penghasilan paling besar itu dari musik. Bayangkan ya dari BTS ayo, tekan BTS apa Blackpink apa Twice yang terkenal ya. Iku triliunan rupiah per tahun. Tekan musik. Kenapa di situ akhirnya musisi iso hidup, iso tercukupi karena pemerintahnya peduli. Iya. Aku pernah dengar memang. Kan? Kalau tidak salah, memang Korea itu pemerintahnya itu menginvestasikan APBN-nya untuk industri kreatif, entertainment. Dan itu berjalan berpuluh-puluh tahun hingga akhirnya mereka sekarang panen. Sempat redup ketika dulu zamane IDW, iPop golongane Smash, kayak ngono kuwi rada mudun sampai akhirnya sekarang up lagi ono Blackpink, BTS, Twice, YouTube. Penghasilan. Apa lho? Wah, Aku delok bisa deh. Lah aku bodoh. Aku Blackpink lovers, aku Blink. Yo, Jennie. I love you. Yeay. Ya tadi aku maksudnya iri loh. Maksudnya kenapa sih luar negeri seperti itu loh. Walaupun sekarang ya
pemerintah mulai peduli. Udah ada 2014 sudah ada undang-undang tentang hak cipta. Habis itu kemarin kita sempat rame tentang RUU Iya. Cipta Karya Cipta. Kemarin ada sempat rame juga ada undang-undang baru yang akhirnya harus membayar ini sistem kelola seperti ini. Kan banyak yang menolak, ada yang suka, ada yang enggak. Nanti misalnya entertain kita harus bayar gitu. Itu hal yang rame kan. Tapi sebenarnya itu di luar negeri itu hal sing biasa. Lumrah sekali. Gini aja, di Singapura atau Malaysia, kita punya lagu ya. Band kita nggak terkenal misalnya, Iki sing tak tahu ya. Kita meno lagu kita sudah naftona karya kita sebagai kilo karyaku secara global ya. Nah, terus kita main di Singapura kan, misalnya apa di Malaysia, misalnya Tuhan mengizinkan kita ke sana ya. Amin. Kita kok sebelum naik panggung, ditanyain dulu playlistnya. Mau main lagu apa karyanya? Tak list kan. Lagu pertama ini, lagu kedua ini, lagu tiga ini. Tak kasihkan draftnya, kita manggung, turun. Bayarannya kita double. Karyanya kita, misalnya kayak di lagu Langka. Ada yang aku mainkan di karyaku itu lagu Langka. Itu penulis liriknya vokalisku. Musiknya aku sama si ini misalnya gitu. Itu dapat sendiri-sendiri. Penulis ini dapat ini, sing buat lagu dapat sekian. Itu beda-beda. Nah itu harus diperjuangkan itu. Nah itu. Oh. Oke berarti pengetahuan. Seribet itu loh sebenarnya musikku. Tapi itu akan menjadi sistem yang bagus saat itu berjalan. Iya setuju. Dan kalau diskriminasi orang-orang yang ada, wah lah kerjaanmu arek band. Kate urip tekan opo ngono. Ya urip, mangan opo anak jadi kayak mangan opo anakku. Kalian tidak tahu sekarang yang viewersnya 90 juta. Musisi-musisi sekarang enak. Oke, jadi memang alhamdulillah ya Dewi punya narasumber yang muda, cerdas dan ya kebetulan, ya gak kebetulan sih memang Mas Resi punya pandangan. Nah, iki mang Dewi ngomong ngalor ngidul tentang jenengan di musik, kemudian pendapat Anda di musik. Nah, iki kita berada di Wafe ya apa? Lah nak kok hostku kok ngene lu rek. Lah. Cuk, kita mau ngopo aku, Mang. Nah. Panjenengan tadi main gitar. Nah, kita sudah satu lingkup pertemanan di Malang Bergitar. Menurut sampean Malang Bergitar ini bagaimana? Awal sampean masuk itu gimana? Kemudian bisa main proses terus harapan nang Malang Bergitar. Aku masuk Malang Bergitar itu kecelakaan awalnya. Loh iya jujur. Dulu Malang Bergitar pertama awalnya kan di sini startnya. Oh belum gabung di Malang Bergitar. Start di AV Cafe Story. Iya, maksudnya belum gabung. Oh, masuk member, maksudnya masuk Karena dari dulu aku memang diajak dari komunitas A, B, C, D, E. Gak pernah mau. Karena lopo sih melu ngono-ngono. Jujur Ian. Oke. Akhirnya Om Nonot, Mas Harius ngajak pas Malang Bergitar 2 di tempatnya Iva ya. Bejo. Yo, Bejo suruh main. Oh iya. Oh berarti ku panggung pertama Malang Bergitar? Iya. Oh sama berarti sama. Oh podo ya. Iya. Awalnya tekan kono. Pertama mikir main gak ya. Iya. Tapi karena Om Nonot sama Mas Harius ini peduli sama generasi muda untuk main terus, eksis berkarya. Akhirnya main. Karena alasan pertama ya, karena aku pingin generasi muda itu mulai saat ini wis menghiasi kota Malang. Mulai sadar lah ya. Mulai menghiasi. Kita tuh kota Malang adalah tetap menjadi trendsetter musisi-musisi Indonesia. Banyak loh saya tekan Malang sing moro-moro Iya, mulai dari Mbah Rock, Pak Ian Antono. Iya, banyak sekali. Sampai sing sekarang sing aku tahu Sal Priadi. Koldiak, Iksan Skuter loh. Malang ini gantentek lah masalah Ada lagi Om Nonot Predator. Om. Oke. Tapi hari ini kita ada tamu spesial loh. Iya. Beliau
jauh-jauh datang dari rumah. Iya. Dari Irlandia. Irlandia. Kita juga kepingin tahu sudut pandang dari Om Nonot Predator. Monggo Om Nonot. Monggo, Ya. Mic-nya sudah siap. Alhamdulillah. Cek, Gimana kabarnya, Om? cek. Ayo, Gak apa wis, lanjut. paten ya. Paten. Nyalo. Cek. Oh, yes. Cek. Bagaimana kabarnya Om? Gimana kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di Nah, masa pandemi puji ini Tuhan. sehat terus saya, kebetulan sehat terus. Oke. Jo kon gak takut kon gak aku ket mangae aku sing Loh, takut. aku iku ate. Oh iya, sorry. Iya. Gimana Om? Sehat ya Om ya? Kudu Jo, harus Ya. sehat. Iya, harus sehat Masa lah. seperti ini kita harus sehat dan harus saya mau tanya tentang dari sumbernya langsung, core of the core. Of the Inti dari inti. inti dari Tentang Malang Bergitar itu sebenarnya apa sih sebenarnya, bagaimana gitu. Monggo. Intinya begini, di Malang Bergitar itu intinya aku pribadi, aku gak ngomong tua ya, aku enom. Siap. Yo harus Iya, muda. harus ya. Angka. Umur hanya angka. Umur hanya angka. Terus yang pertama begini, sama seperti yang disampaikan Resi, aku ini seneng berorganisasi, seneng melok komunitas. Mulai dari SMP, saya ketua OSIS. SMA, jadi anggota OSIS, bahkan pernah jadi ketua OSIS. Dulu SMP sama SMA-nya di mana Om? Malang pokoknya. Wah, gak sebut jeneng. Kau. Pokoknya terkenal sekolahnya. Oh, terkenal. Bahkan favorit di Malang. Terus kuliah juga saya menjadi anggota organisasi, bahkan pernah jadi leader juga. Sampai di kemasyarakatan, di organisasi kepemudaan. Akhirnya mungkin proses ya. Saya mencoba berhenti dari aktivitas musik hampir 10 tahun Jo. Saya melihat dari luar karena saya harus jadi guru. Lama-lama bosen aku. Bukan bosan berorganisasi atau berkumpul, enggak, bukan itu. Untuk melakukan sesuatu kegiatan atau pergerakan, wonge pancet lho. Kesel aku. Dan ini yang saya alami, saya pernah ikut A. Sing main atau yang dimunculkan selalu itu aja. Padahal banyak anggota lain. Terutama yang anak-anak muda. Nah dari situ saya berpikiran, kenapa tidak? Saya punya basic pendidikan, beberapa teman dengan yang ikut membantu saya di Malang Bergitar juga kebetulan berbasic pendidikan juga. Kita tetap ngomongin regenerasi. Aku ngomongin bahwa di kota Malang yang cukup luar biasa ini musisinya hebat. Siapa sih nggak tahu Mas Ian Antono, selalu yang diomongin itu. Siapa sih nggak kenal Mas Hotel, selalu yang diomongin itu. Siapa sih nggak kenal Noldi Benyamin, ya selalu yang diomongin itu. Aku pingin sih nggak hanya 3 orang ini, 4, 5, 6, 7, 8. Pengalaman saya di luar Malang, di Jakarta, di Bondowoso, di Jember, yang ditanyakan selalu, Malang ini gudangnya gitaris. Tapi kenapa yang selalu tersebut 3 nama itu? Padahal di Malang ada pernah juga di festival rock nasional, ada satu gitaris yang pernah the best nasional, yaitu Norman. Nah, eman kan yo, nggak dimunculkan generasi-generasi seperti Norman dan bawahnya. Delok perkembangan mungkin aku gak paham ya, penonton Malang dulu saya berterima kasih sama majalah Gitar Plus. Waktu ada acara gitaran sore muncul gitaris-gitaris baru keren, tapi setelah itu bukan ambles apa, aku gak seneng ada istilah nunggu bola ya. Aku punya istilah jemput bola. Kenapa sih nunggu bola? Aku nunggu event, kesel aku. Aku mending bikin event. Dan pola pikir ini
ternyata hampir sama dengan Mas Wahyu Arema Boys. Ayo gawe, ya gawe apa ae. Event sing pokoknya, dan aku seneng ngono, aku mending bikin. Aku gak pernah ngomong untung rugi lek bikin event. Pakai rugi nih, tapi gak masalah. Aku seneng, aku merasa dapat barokah sesuatu yang luar biasa, terutama dari Gusti Allah. Dan aku sampai sekarang ya sehat aja, seneng aja. Sik berasa umur selawe ya kayak ini wong delok. Iya, benar. Ketemu teman-teman SMA atau kuliah kok sih kayak umur selawe, ya alhamdulillah. Tapi lek mahasiswa aku bosen, Pak. Terus kembali ke situ Malang Bergitar. Malang Bergitar ini orang mikirnya selalu ngomongin ini komunitas. Aku secara tegas aku gak ngomong lagi komunitas. Iki sekolah iki. Sekolah. Karena apa? Satu, kita di Malang Bergitar ada yang namanya practicing education. Apa itu? Sebelum bermain diajari dulu, terutama sound, terus ketepatan jari atau lick. Ya lick, kita nggak maksakan lick. Misalnya saya ke Cucu, enggak. Stylenya Cucu, ini Cucu, ternyata coba dengerin lick ini. Hanya dengan bicara pun bisa sharing gitu. Terus yang pendidikan yang ketiga adalah bikin event. Yang selalu terlibat bukan EO atau orang lain, tapi teman-teman Malang Bergitar sendiri. Cucu ngerasain ngangkat-ngangkat barang ya. Angkat-angkat sound, gak masalah. Oka pun pernah ngerasain. Jadi Malang Bergitar itu kebersamaannya sangat kental sampai ya wis kita bikin acara bareng, kita angkat-angkat dewe ya wis bener-bener kita proper sendiri dan ya apa ya? Ya iki Malang Bergitar seperti ini. Terus yang terakhir yang pasti kekeluargaan. Aku ngomong kekeluargaan. Artinya anak teman-teman yang usia mulai, saya lihat ada yang SMP, SMA, ada mahasiswa atau yang tidak ketiga-tiganya itu, tapi ikut merasa ingin kebersamaan itu terjalin dan tidak ditemukan di tempat lain. Ya ini mungkin salah satu alternatif. Terus hal lain di Malang Bergitar nggak berhentinya berpromo. Kita berdiri mulai tahun berapa sih? 2019. Dan prestasinya udah luar biasa. Aku gak ngomongin festival atau gak ngomongin lomba. Wis ono buktine lomba. Kita pernah juara 1, 2, 3 malah. Di suatu kompetisi. Aku gak akan ngomongin itu. Enggak, aku ngomongin prestasi apa yang sudah didapat, bikin lagu yang pasti. Mereka bisa berkarya. Yang kedua, perform di sana sini. Video bukti nyata, jejak digital ada, cari hashtag Malang Bergitar pasti ketemu siapa mereka. Dan yang terakhir ini beda loh ya, musisi era saya 90-an, mungkin 80-an, tapi saya generasi 90-an dan generasi 2000. Dulu istilahnya ini juga, sopo sih gak harus slash, aku gak ngejat slash. Tapi selalu ketok gambar botol, narkoba atau mungkin ya. Tapi di generasi 2000 ini nggak ono, aku ndelok. Iya. Iya kan? Ya. Aku ndelok fotonya ini nggak sekereng arek sayang mulu. Apa yang bisa didapat? Yaitu pola pikir. Pola pikir sudah berubah. Ya. Anda berarti cerdas. Mengedepankan sisi humanity dan teknologi. Karena era saya studio begitu sulitnya. Oke. Ngarang lagu iso tapi rekaman cek angeli. Mau nggak mau harus ke Surabaya. Atau di Malang ada beberapa ya, dan tidak seperti sekarang ini. Bisa home recording di rumah sendiri dengan sound card sendiri bisa sekarang ya. Dulu mateng dah wis. Makanya banyak band-band 90 nggak punya karya. Dan pertumbangan. Generasi 2000 adalah generasi yang paling beruntung. Tinggal apa? Soul-nya ini harus digali lebih dalam. Bedanya di situ. Generasi 90 soul-nya lebih dapat. Generasi 2000 harus kalau bisa mengalahkan generasi berikutnya, soul-nya ditambahin tambah keren teman. Dan pintar berpromo yang generasi sekarang. Itu keren sekali. Aku iri ya. Nanti kayak kesempatan Tuhan. Aku pingin nomornya melok generasi 2000.
Masih bisa terwujud Om. Wah. Terus kembali ke Malang Bergitar lagi ya. Kebetulan sudah mulai banyak undangan sebelum pandemi ini, undangan ke sana kemari. Aku gak ngomongno aku Harius, enggak. Aku seneng wis, diwakili Jojo, diwakili Pras, diwakili Resi. Dan setiap event Malang Bergitar saya dan Harius tidak atau bahkan enggak mau tampil. Anda bisa tahu sendiri, saya mengedepankan yang muda-muda. Bosan delok raiku Sanjo. Aku mending delok yang muda-muda, punya gaya. Cucu yang tempo hari banting-banting gitar dan lainnya. Sekarang sudah mulai berubah. Banting MC nih. Kok banting awak bareng kemarin. Ya untung sing dibanting kudu rombong bakso. Dari yang sampean bicarakan tadi tentang tanggapannya Om Nonot sendiri tentang seperti generasi muda Mas Rezi, itu tanggapannya sampean bagaimana? Aku lihatnya sih tiga aja dulu. Sebenarnya banyak tiga. Yang satu beban berat bagi dia menyandang nama ayahnya pasti. Ya. Tapi aku senengnya bahwa aku pengen lepas dari bayang-bayang, tapi gak iso. Iku wis Identik gitu ya. Iku wis Gen atau anugerah Tuhan. Iku nih awakmu putrane Mas Wahyu. Iya. Nah, tinggal sekarang menjaga nama baik ikut doa. Itu. Nah, caranya apa? Berkarya. Asik. Terus yang ketiga, aku lihat perkembangan ya, terutama bermain gitar. Tidak harus jadi vokalis kok untuk meneruskan apa yang ayah tekuni. Tapi ada satu garis yaitu musik kan. Yes. Ayahnya vokalis, anaknya gitaris. Mungkin Resi suatu ketika punya anaknya drummer, kan gak ero. Iya. Ya. Suara rebana bareng. Tapi ada satu garis yaitu musiknya. Iku aku nyatet 3 itu aja. Iya. Iya. Oke, tadi apa namanya Mas Rezi dan begini Om. Malang Bergitar ini tadi sempat disinggung sama jenengan bahwa start dari Malang Bergitar adalah di AV Cafe Story. Itu gimana maksudnya, bagaimana sih AV Cafe Story menurut Malang Bergitar? Enggak, tadi ada yang saya ralat. Malang Bergitar awalnya tidak di sini, tapi di Joglo. Di Joglo. Kafe Joglo. Oke, gak apa-apa. Kita ngumpulnya di warung kopi Serayu, terus bikin event pertama kali di warung Joglo. Setelah itu kita lebih nyaman di AV Cafe, tempatnya ini selain banyak musisi nongkrong di sini, makanya atas izin Mas Wahyu, tempat ini jadi salah satu base campnya Malang Bergitar, Jalan Trunojoyo nomor 19. Semua bisa ke sini. Catat, teko tuku kopi. Oh iya, kopi nih enak. Iya. Iya, sapa Barista bro. Barista. Oh, kudu ngawur fitnah. Lho sing barista iki jenenge Russell. Oh Russell. Iya. Lah Rezi main gitar ya. Main gitar. Oke. Nama lengkapnya Rezi Russell Russell. barista. Oke. Om. Loh, ya Oh ya, setelah zaman tadi jenengan singgung tentang Malang Bergitar, di dalam Malang Bergitar sekarang kan ada proyek ini namanya Rombengan Musik. Tanggapannya Om sama Mas Rezi tentang baiknya gimana apa? Ya Pak? Jadi memang singkat cerita kita bikin Rombengan Musik ini mengakali karena PPKM benar-benar ya apa ya kita nggak dapat panggung sama sekali. Iya. Di AV Cafe Story itu jam 8 malam sudah tutup. Akhirnya ya kita sudah ada YouTube, bikin aja konten. Kita door to door. Nah, kita minta pendapat dari Mas Rezi sama Om Nonot, bagaimana baiknya supaya Aku sih Malang ya. Bergitar lebih baik. Enggak, yang pasti itu loh yang aku senengi di kalian. Ada Oka. Kebetulan hari ini ada Oka. Ya, Mas Oka Oka. sebagai Ada penata Isa. suara. Mas Isa, Terus Halo, ada teman-teman. kamerawannya. kamerawan. Bagus Wardianto sebagai tukang soundtrack, Oke. kamera. Terus ada Jojo, ada Resi, ada saya, ada Pras, ada mamanya Resi. Terus gini, itu yang saya sukanya. Anda, Sakno kan disebut. oh iya koncomu sama Jo. Apeng. Oh Apeng. Apeng. Aku senangnya di kalian, ya ini yang muda, yang berkreasi, yang kreatif.
Gak meneng ngomongno PPKM mangan turu ngising di omah, gak wasik. Yeps. Gak wasik. Iya. Di era PPKM ini bagaimana bisa bergerak? Ya salah satunya bikin konten seperti ini. Aku seneng anak tulisan apa rombengan apa? Musik. Rombengan musik. Aku ngomong no rombengan. Biasanya wong sing dirombengno apa sih? Barang bekas kan? Yes. Barang bekas yang nggak berguna, tapi bermanfaat untuk orang lain. Misalnya aku butuh sikilet drum di omah ceklek ya. Golek nanti lek tuku anyar larang, golek di rombengan ono ya kadang. Iya. Iya kan? Iya. Bukan berarti ngomong rombengan itu murahan. Boleh murahan, tapi bermanfaat untuk yang orang membutuhkan. Bermanfaat. Filosofinya seperti itu. Terus hal lain, aku seneng yang ditampilkan kembali ke selain anggota Malang Bergitar. Nanti teman-teman yang merasa gitaris pingin kontak saya, kontak Jojo, atau kontak Pras. Nanti bisa. Tapi untuk saat ini kita dulu kan yang teman-teman kita ya. Nanti dijadwalin, kita masih banyak. Sabtu depan aja Ilham. Berikutnya Oka, berikutnya Yasa, berikutnya banyak. Asik ya. Kita masalah cewek ada di Malang Bergitar ada ceweknya juga. Cantik-cantik lagi. Wah, harus cantik. Harus. Untuk Gimana Mas Rezi? Mas Rezi. Pendapatnya panjenengan? Bagiku ini adalah solusi yang tepat ya. Karena kita nggak iso berhenti berkarya kan. PPKM memang harus jalan. Maksudnya itu kebijakan yang tepat yang dilakukan pemerintah kan. Cuma kan kita nggak bisa beralasan bahwa wis pemerintah ngedana PPKM terus kini gak iso melaku. Yang buat kita nggak jalan itu adalah kita sendiri, bukan pemerintahnya kan. Oke. Ya bukan batasannya. Masa kita kalah sama orang-orang di pusat sana, maksudnya orang-orang yang udah di Jakarta dan di Bandung. Mereka walaupun PPKM mereka tetap bisa beraktivitas, tetap bisa berkarya. Nah itulah kan membuat kita kesenjangan antara musisi nasional sama musisi daerah. Sebenarnya itu nggak ada. Saat kita mau beranjak maju, oh yes, PPKM gak bisa lopo-lopo rek, wis nggak iki ya terobosan anyar. Yang penting berkarya dulu ya, masalah viewers kan masalah waktu kan. Iya, setuju. Yang penting kita udah punya idealis, oh bukan karya ya, lebih ke acaranya nanti seperti ini. Yang pertama nanti seperti ini yang akan dibahas gini. Itu ada susunannya, itu akan tetap jalan itu loh. Seenggaknya kita bisa tetap beraktivitas di dalam bidang musik. Bukan berhenti. Sebenarnya PPKM ini adalah tempat kita tuh lebih belajar banyak sama orang lain. Soalnya banyak peluang loh sekarang. Iya. Banyak akhirnya teman-teman yang di Jakarta atau teman-teman di Bandung membuka peluang untuk berbicara, ngajar ke kita, membuka jalan. Ya semua itu ada di era pandemi ini. Jadi sekarang ada musisi ini semua musisi yang sama sekarang. Iya. Terdampak PPKM, terdampak corona, tapi kita tetap bisa berkarya. ya intinya menyiasati di situasi seperti ini ya opo. Ya apa caranya? Aku gak ngomong musik dulu. Aku minta maaf sebelumnya. Aku kebetulan minta maaf buat teman-teman yang lain. Aku lihat gajiannya ono ya. Artinya saya punya sahabat juga di biasa PPKM ini wis mati klesek ya sanang pangani. Tapi dia mengalihkan sesuatu yang dulunya kerja ini akhirnya karena dia cerdik usaha ini dan jalan asik ya, tak delok asik ya. Itu ya tinggal kita diberi akal budi sama Tuhan untuk berkreasi seperti itu. Banyak sekali ya ilmu Iya. dari Mas Rezi sama Om Not hari ini. Ternyata kita guyonnya sedikit ya, tapi gak apa-apa. Gak apa. Ilmunya luar Itu biasa. Luar biasa. Iki sih luar biasa ya acara iki. Iya, luar biasa. Sing luar biasa ya acara iki. Aku seneng kalau arek-arek enom berkegiatan. Wah asik ya. Oke, yang pasti jangan sampai kehilangan akal sehat ya. Tetap berkarya, apapun yang terjadi, ya wis kita adanya digital, gaskan saja. Gaskan saja, loskan mawon, dan Penutup. Sekian talk show kita hari ini bersama Mas Rezi juga Om Nonot. Pokoknya Om Nonot juga Mas Rezi. Iya. Terima kasih yang sudah nonton Rombengan Musik. Selamat bertemu di acara selanjutnya. Stay safe, stay free, stay experience. Sehat terus.